Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ASN Channel. Kali ini saya akan membahas tentang syarat apa saja untuk administrasi CPNS penjaga tahanan di instansi Kementerian Hukum dan HAM untuk CPNS tahun 2024. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar di instansi Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di penjaga tahanan, em, bisa diperhatikan agar tidak gagal nantinya ketika eh, daftar di penjaga tahanan. Kalau gagal di di administrasi kan sayang kan kalau pertama udah gagal. Jadi tips anti gagal untuk syarat administrasi atau atau seleksi administrasi awal CPNS penjaga tahanan di Kemenkumham, kita simak video selanjutnya. Tapi sebelum itu, mohon untuk teman-teman agar bisa like, subscribe, comment, and share ke teman-teman lainnya agar info ini bisa bermanfaat untuk yang lain dan channel ini bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya. Baik, kita lanjut ke video selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Nah, eh, saya berpatokan pada seleksi CPNS penjaga tahanan Kemenkumham tahun kemarin ya, yaitu tahun 2023. Eh, Baik, mengacu pada pengumuman seleksi CPNS tahun 2023 kemarin, yaitu tahun sebelumnya, saya rasa tidak berbeda ya. Persyaratannya antar tahun ke tahun itu relatif sama. Kita lihat ke tahun kemarin itu pengumumannya nomor SEK.KP.02.01/633 tentang pengadaan calon aparatur sipil negara atau CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2023. Nah, di Kemenkumham ini kan termasuk instansi pusat ya. Jadi penempatannya itu seluruh Indonesia, seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Jadi bagi kalian yang ingin daftar di instansi Kemenkumham, terutama di penjaga tahanan harus siap ditempatkan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Nah, syarat nah, terkait kriteria pelamar. Di instansi Kemenkumham itu ada kriteria pelamarnya umum dan khusus. Umum itu merupakan pelamar lulusan perguruan tinggi dan sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA. Ini setara dengan SMA sederajat yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini. Kemudian yang kedua itu kebutuhan khusus. Apa sih kebutuhan khusus itu? Yaitu putra-putri lulusan terbaik, predikat komplut dengan pujian, penyandang disabilitas, dan putra-putri Papua dan Papua Barat. Ini biasanya kalau lulusan terbaik predikat komplut ini untuk lulusan D3 atau S1 ya. Kalau untuk lulusan SMA sederajat tidak ada kategori predikat kumlot. Nah, ini yang paling penting syaratannya. Agar teman-teman tidak gagal dalam seleksi administrasi di awal, kalian teman-teman harus paham dan mengerti persyaratannya terlebih dahulu. Yang pertama warga negara Indonesia, kalau itu pasti ya.
warga negara asing dilarang. Kedua, usia maksimal 35 tahun. Tapi ini untuk dosen dengan kualifikasi pendidikan S2. Kebetulan instansi Kemenkumham yang tahun 2023 itu hanya membuka dosen dan jaga tahanan. Kalau dosen itu maksimal 35 tahun, sedangkan kalau penjaga tahanan itu minimal 18 tahun dan maksimal 28 tahun. Dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat. Jadi harap diperhatikan nanti teman-teman, kalau teman-teman masih di umur 28 tahun, berarti masih bisa daftar di instansi Kemenkumham khususnya di penjaga tahanan. Kemudian tidak pernah dipidana penjara, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai CPNS PNS, tidak berkedudukan sebagai CPNS PNS dan P3K prajurit TNI anggota Polri dan siswa sekolah ikatan dinas dan seterusnya. Banyak juga ya. Tidak menjadi anggota pengurus partai politik, tidak terlibat dalam organisasi terlarang, memiliki kualifikasi pendidikan dengan persyaratan jabatan. Nah, kalau penjaga tahanan berarti kualifikasi pendidikannya itu SMA sederajat. Kemudian sehat jasmani rohani, tidak ketergantungan terhadap narkotika, sedia ditempatkan pada unit kerja kementerian hukum dan hak asasi manusia di seluruh Indonesia. Jadi kalau udah daftar di Kemenkumham berarti harus siap ditempatkan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia di mana Anda berada. Tidak bertato dan tidak bertindik. Pelamar jabatan penjaga tahanan dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat harus sesuai dengan domisili yang tercantum dalam kartu tanda penduduk. Jadi kalau kalian misalnya dari daftar dari DKI Jakarta, jadi kalian harus atau kalau misalnya kalian penduduk DKI Jakarta, berarti kalian harus daftar di formasi penjaga tahanan wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Untuk pelamar pada jabatan penjaga tahanan jenis khusus Putra Putri Papua dan Papua Barat wajib berdomisili di Provinsi Papua dan Papua Barat. Ini wajib ya. Tinggi badan untuk pelamar jabatan penjaga tahanan pria 165, wanita 160. Nah, ini harus teman-teman perhatikan banget ini. Tinggi badan kurang sedikit saja bisa gagal, teman-teman ya. Harus perhatikan ini baik-baik. Pelamar merupakan lulusan jenis kebutuhan umum dan jenis kebutuhan lulusan terbaik predikat kumlot dan kebutuhan penyandang disabilitas dan putra putri Papua Barat. Kalau umum yang tadi yang umum itu untuk yang pertama itu dosen. Ini kita nggak usah bahas karena ini itu dosen. Yang kedua kebutuhan menjaga tahanan. Nah ini untuk kebutuhan umum ya. Jaga tahanan yang SLTA sederajat yang berasal dari sekolah dalam negeri yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi SLTA yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Atau B, SLTA sederajat yang berasal dari sekolah luar negeri dengan ijazah dan transkrip nilai yang telah disetarakan. Nah, boleh lulusan luar negeri, tapi ijazah atau transkripnya sudah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk kumlot ini nggak usah kita bahas karena ini untuk formasi dosen dan disabilitas ini untuk formasi dosen juga, bukan untuk penjaga tahanan. Nah, yang D ini untuk penjaga tahanan juga ada Papua dan Papua Barat, tapi khusus untuk formasi Papua dan Papua Barat. Sama aja ya, ijazahnya juga harus terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau dia luar negeri, lulusan luar negeri, dia harus disetarakan ijazah dan transkripnya harus di ijazah atau SKHU-nya harus disetarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin itu saja. Untuk cara daftarnya mungkin nanti saja ketika mau dibukukan.
karena cara daftarnya mungkin berbeda. Tapi yang pasti memakai sistem informasi SSCASN ya, teman-teman. Jadi teman-teman pantau sendiri, selalu pantau di website sscasn.go.id. sscasn ssc benar, sscasn bkn.go.id. Nah, semua pendaftarannya ada di sini. Teman-teman nanti jangan lupa selalu pantau terus. Kemungkinan bulan-bulan Mei atau Juni sudah pembukaan. Jadi teman-teman persiapkan diri dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, jangan lupa fisik dan mentalnya dipersiapkan dengan baik. Mungkin itu saja, teman-teman. Info dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini berkembang dengan baik dan selalu memberikan info yang update untuk teman-teman sekalian. See you next video.